seringkali kita tahu tapi juga tidak sepenuhnya kita tahu. Saya pun sebagai seorang imam masih terkagum-kagum dengan misteri sakramen tobat ini. Tapi baiklah, sebelum kita menginjak ke tema sakramen tobat, mungkin baik kalau kita mengenal dulu konsep dosa. Karena sekarang ini banyak yang mengidentikan konsep dosa itu dengan semata-mata situasi psikologis belaka. Padahal ya tidak juga, ada begitu banyak elemen yang bermain di dalam situasi kedosaan, dan salah satu elemennya adalah elemen spiritual. Jadi kalau kita bicara secara spiritual tentang apa itu dosa, kita bisa menjawabnya dengan sederhana. Dosa adalah segala tindakan, pikiran, perkataan, perbuatan yang bertentangan dengan cinta Allah. Jadi ketika kita bicara tentang Allah yang adalah cinta, kita belajar bahwa tujuan hidup kita diciptakan itu adalah untuk memenuhi cinta itu, untuk mengalami cinta Allah itu. Sayangnya, kita kadang-kadang menggunakan rahmat kebebasan, kita menggunakan rahmat kehendak bebas untuk memilih sesuatu yang bukan cinta, yang bukan Allah. Dengan kesadaran kita menjauh dari Tuhan, dan itulah yang seringkali kita secara umum definisikan sebagai dosa. Pilihan sadar, bebas, tahu, mau, tidak ada paksaan untuk menjauhi Tuhan. Itulah dosa. Dan dari mana dosa ini datang? Anda mungkin ingat bahwa di kitab Kejadian kita tahu juga bahwa awalnya ketika Adam dan Hawa diciptakan, kita diciptakan dalam kondisi yang amat sangat baik. Kodrat kita itu ciptaan yang digambarkan dengan gambar Allah, imago Dei. Jadi kalau Anda perhatikan kisah penciptaan di kitab Kejadian, kisah itu menggambarkan, tentu saja bukan secara historis ya, tapi menggambarkan secara spiritual bagaimana manusia itu diciptakan dari cinta Allah yang memberi ruahnya. Tanah itu dibentuk lalu diberi nafas oleh Allah, sehingga menjadi seperti Allah dalam menggambar dan rancangan dan rupa Allah. Tetapi sayangnya sekali lagi, karena Allah begitu mencintai kita sejak awal, Dia juga memberi kehendak bebas pada kita. Dia tidak menciptakan kita seperti robot diprogram. Robot itu tidak punya kehendak bebas. Robot itu hanya bisa melakukan instruksi sesuai programnya. Tapi Allah lain, cinta yang sejati itu selalu membebaskan. Dan itu sebabnya Allah memberi kita karunia kehendak bebas. Dan dalam kehendak bebas itu, kisah di Taman Eden menjadi Menjadi figurasi dari bagaimana kita jatuh dalam dosa ketika kita menyalahgunakan karunia kehendak bebas itu. Buah yang seharusnya tidak boleh dimakan justru diambil oleh Hawa, diberikan pada suaminya, dan keduanya menikmati buah terlarang itu. Apa cerita di balik itu? Rupa-rupanya ketika Hawa mau ambil buah itu, si ular kan mengatakan, engkau sekali-kali tidak akan mati kalau makan buah ini. Engkau tahu akan banyak hal baik, dan engkau akan menjadi seperti Allah. Jadi godaan si ular itu bahwa manusia yang ciptaan akan menjadi seperti penciptanya. Dan saya pikir ini adalah dosa pertama, yaitu tinggi hati. Jadi orang yang tinggi hati itu tidak bisa mencintai dengan sempurna. Dan sayangnya Adam dan Hawa dalam kisah penciptaan jatuh dalam dosa itu. Dia ingin menjadi seperti Allah. Dan ini uniknya ketika kita bicara tentang dosa. Dosa kalau diletakkan dalam prinsip relasional dengan Allah itu lalu menjadi sangat dalam maknanya. Ketika kita ingin menjadi seperti Allah, ketika kita ingin berdiri pada kaki kita sendiri, saat itu kita berdosa. Mengapa? Karena kita tidak bisa lepas sejatinya dari Allah.
Ketika kita jauh dari Dia, maka hidup sia-sia dan tak berarti. Tidak ada kegembiraan dan sukacita yang sejati kalau kita lepas dari Allah. Dan itu dosa manusia yang pilih. Dia ingin jauh dari Allah, dia ingin tegak berdiri pada kakinya karena dia ingin menjadi seperti Allah. Jadi itu percakapan tentang dosa. Lalu kok kita kena efeknya, Romo? Nah, ini yang direfleksikan oleh gereja. Dalam katekismus gereja Katolik digambarkan bahwa dosa asal, pilihan yang disalahgunakan oleh Adam dan Hawa, membawa dampak yang sangat serius bagi Adam dan seluruh keturunannya. Salah satunya adalah apa yang dinamakan sebagai kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi ketika manusia kehilangan martabatnya oleh Adam dan Hawa yang berbuat dosa pertama, lalu manusia jatuh dalam kecenderungan berbuat dosa. Manusia tidak dimusnahkan oleh malaikat penjaga itu, manusia hanya diusir dari Taman Eden, karena sekali lagi Allah mencintai kita dan tidak tega untuk memusnahkan kita. Manusia diusir dan diberi kesempatan untuk hidup, berjerih lelah, walaupun dia kehilangan keabadiannya. Walaupun dia kehilangan dia kehilangan sukacitanya. Makanya kan ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Allah berkata, "Hai laki-laki, engkau akan bekerja, berpeluh keringat, engkau akan mencari makan dengan bersusah payah, dan engkau, hai para wanita, engkau akan sakit mengandung, dan engkau akan terus melahirkan anak-anak dengan kesakitan luar biasa." Dan ini buah dosa. Buah dosa adalah bahwa manusia itu sekarang berpeluh keringat dan bisa merasakan kesakitan, kefanaan. Dan rupa-rupanya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa lalu menjadi ada sejak saat itu, sejak manusia jatuh dalam dosa. Lalu ini yang dinamakan oleh gereja sebagai konkupisensia atau kecenderungan hati untuk jatuh dalam dosa. Apakah rahmatnya semuanya hilang? Tidak hilang, karena kita punya tetap rahmat kehidupan, karena ruah Allah itu tinggal di dalam diri manusia. Tidak hilang rahmatnya. Hanya kita tidak bisa lepas dari dorongan untuk selalu berbuat dosa. Maka ya itu, lalu sejak saat itu manusia berjuang dengan hidupnya, tapi Allah dengan segala kerahiman dan rencananya yang paling sempurna, lalu menurunkan Yesus Kristus sebagai penyelamat, penebus atas dosa. Mengapa Allah mengirim Yesus dalam waktu yang paling baik untuk dunia? Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia sudah kehilangan rahmatnya yang pertama. Dan dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dalam kedosaan. Kalau ingin diselamatkan, maka Allah yang menyelamatkan manusia. Itu sebabnya Yesus turun ke dunia dan menjadi penyelamat bagi kita. Dosa membutuhkan tebusan. Dan itu yang terjadi. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia akan kisah penciptaannya. Dan itu mungkin sebabnya penebusan kita harus dilalui dengan jalan yang mengerikan, agar manusia tahu bahwa dia dicintai dengan begitu luar biasa, sehingga dia kembali pada kodratnya yang pertama, yaitu pribadi yang dicintai oleh Allah. Luar biasa. Dan ketika manusia sudah ditebus oleh penebusan Kristus, apakah konkupisensi itu hilang? Tidak. Tetap dibawa terus sebagai risiko. Tetapi sekarang berkat penebusan Kristus yang dilanjutkan dalam sakramen baptis, kita menerima rahmat untuk dapat keluar dari kecenderungan berdosa tadi. Atau keadaan yang tadi dinamakan istilahnya konkupisensi. Jadi dengan rahmat baptisan, apakah kita tidak bisa berdosa? No, kita tetap bisa berdosa. Tapi bloknya, seperti ada mental blok yang dihapus, Allah menjadikan kita sungguh anaknya ketika kita menerima sakramen baptis. Allah menerima kita kembali dalam kodrat kemuliaan sebagai anak-anaknya. Dan itu keutamaan sakramen baptis. Kita dikembalikan lagi, walaupun konkupisensi tidak dapat hilang. Tetapi dalam baptisan kita menerima janji akan hidup yang kekal. So itu sejarah dosa dan penyelamatan. Saya tahu ini misteri yang sangat mendalam, tapi saya coba ceritakan kembali agar orang lalu mengerti
Mengapa kita membutuhkan sakramen tobat? Oke, sampai sini dulu. Jadi ini sejarah panjang keselamatan dari Adam sampai Yesus, lalu dari mana sakramen tobat itu muncul? Well, sakramen tobat itu adalah salah satu dari 7 sakramen yang kita imani dalam gereja Katolik. Melalui sakramen ini kita menerima pengampunan dan belas kasih Allah. Karena sekali lagi kita tidak lepas dari kecenderungan untuk berbuat dosa, dan kita membutuhkan pengampunan setiap saat, dan hanya lewat sakramen pengampunan dosa ini kita mendapat kepastian sungguh-sungguh bahwa kita sebagai gereja yang sedang berjuang di dunia ini tidak sendirian. Jadi kalau Anda masuk ke kamar pengakuan, Anda mengakukan diri di depan imam, Romo, dosa-dosa saya ini, itu bukan hanya semata pertalian antara Anda dengan sang imam. No. Setiap dosa itu punya efek sosial, walaupun dilakukan sendirian. Setiap dosa itu punya efek sosial. Contohnya, godaan saya itu selalu makan pete berlebihan. Jadi itu godaan saya. Ya, itu kalau berlebihan, saya berdosa. Karena apa? Karena saya makan pete yang bisa merusak ginjal saya, dan dosa, walaupun itu berkaitan hanya dengan tubuh dan ginjal saya pribadi, tapi selalu punya efek sosial. Kalau ginjal saya sakit, lalu saya tidak bisa melayani umat dengan sepenuh hati karena mungkin sakit ginjal, kebanyakan pete, dan lebih dari itu, setiap WC di komunitas yang saya pipisi itu pasti menjadi bau, dan akibatnya itu punya dampak sosial yang luar biasa. Jadi setiap dosa, seprivat apapun, sepribadi apapun, selalu punya dimensi sosialnya. Jadi jangan katakan, ini dosa kecil karena ini kan cuma tentang saya aja, kan saya yang buat. No. Setiap dosa itu punya unsur sosial. Dan ketika Anda masuk di dalam kamar pengakuan, Anda terhubung dengan wakil gereja yang Anda sakiti itu, yang Anda lukai juga hatinya. Jadi setiap kali kita berdosa, setiap kali kita melakukan dosa, seprivat apapun, kita melukai tubuh Kristus yang lain. Nah, ini mungkin kita tidak sadari ya. Kita mungkin pikir, oke lah, dosa saya sendiri, nggak ada hubungannya sama orang lain. No. Setiap dosa itu selalu punya efek sosial. Seperti orang makan pete tadi. Mungkin bagi dia tidak apa-apa, tapi bagi orang lain, aduh, ampun. Ya, jadi itu ilustrasi tentang dosa yang selalu punya efek sosial. Dan ketika kita mengakukan diri di depan pejabat gereja, di depan imam, kita dengan rendah hati meminta pengampunan juga dari komunitas gereja ini yang tanpa sadar kita lukai. Dan ini ajaran dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1422 atau Lumen Gentium, artikel 11, paragraf kedua. Jadi melalui sakramen ini, kita yang berdosa secara sosial, di dalam ruang yang sangat privat itu, menerima juga pengampunan secara sosial. Jadi ini menarik ini, teman-teman. Walaupun Anda bergulat dengan banyak hal dalam hidup Anda secara pribadi, tapi tetap saja dosanya punya efek sosial. Nah, sakramen rekonsiliasi ini memang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan kita dari dosa. Tapi apakah yang mengampuni lalu imam yang bersangkutan? Apakah Romo Joni yang mengampuni Anda? No. Kami hanya menjadi alat, menjadi instrumennya. Karena kami mengampuni dosa bukan atas nama Joni, bukan atas nama Effendi, tetapi atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi imam itu hanya alat. Imam itu ketika memakai stola, dia menjadi Kristus yang lain.
bukan hanya Kristus yang lain, dia bertindak atas nama Kristus, bertindak sebagai pribadi Kristus. Jadi jangan bayangkan bahwa Anda masuk kamar pengakuan lalu Anda harus malu-malu. No, 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 no. Anda harus melihat bahwa yang duduk di depan Anda adalah seorang Joni, seorang Effendi, seorang Nugroho, Romo Joni, Romo Effendi atau Romo Nugroho, tapi yang Anda hadapi secara spiritual adalah Yesus sendiri. Dan itu sebabnya dalam sakramen tobat, ikatan kerahasiaan itu sangat dijaga. Untungnya punya rambut putih seperti saya ini, saya cepat lupa atas dosa-dosa umat. Puji Tuhan, itu rahmat yang saya syukuri. Saya rasanya tidak saya ingat-ingat itu dosa-dosa umat. Karena akan stres sendiri ya. Untungnya apa ya? Untungnya cepat lupa itu akan dosa-dosa umat yang datang pada saya. Dan lebih dari itu, teman-teman, saya pikir kalau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kesombongan, di dalam kamar pengakuan Anda jatuh dalam rahmat kerendahan hati. Dan itu yang menyelamatkan kita. Di depan imam, Anda mengaku dosa Anda dengan kerendahan hati dan Anda mohon ampun pada Tuhan. Tidak seperti Adam dan Hawa yang berlari. Itu kan lucu itu kisah Kejadian kalau Anda renung-renungkan. Segera setelah Adam dan Hawa makan buah terlarang, mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka merasa malu, padahal Allah yang menciptakan mereka itu sudah biasa itu lihat mereka telanjang. Tapi mereka merasa malu dengan dirinya sendiri, lalu bersembunyi. Iya kan? Dalam kitab Kejadian. Alih-alih mencari Allah, malah Allah yang mencari mereka. Adam, Adam, di mana engkau? Tuhan, kami malu. Lalu mereka membuat pakaian dalam kan dari daun. Untung kita sudah hidup agak jauh dari zaman Adam dan Hawa. Kalau tidak ya mungkin pakaian dalam kita masih pakai daun juga ya kan. Yang badannya besar seperti saya mungkin harus pakai daun jati yang lebar atau daun pisang. Badan Anda yang langsing mungkin bisa pakai apa? Pakai daun Kamboja. Tapi intinya adalah Anda perhatikan dinamika itu. Dalam kitab Kejadian, Allah mencari manusia karena manusia lari dari Allah. Tapi dalam kamar pengakuan, manusia datang kepada Allah dan mengaku dengan rendah hati. Tuhan, saya berdosa. Saya butuh rahmat-Mu. Maka ini menarik sekali, teman-teman. Jadi yang bisa mengampuni hanya Allah. Kami para imam itu tidak bisa mengampuni, kami para pelayan yang memberikan sakramen itu, tapi yang mengampuni itu selalu adalah Allah. Karena kami mengampuni dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka apalagi ketika kita bahas ini, saya pikir saya akan bahas hanya pada hal-hal praktis karena Anda pasti sudah banyak mengerti pentingnya sakramen pengakuan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus lewat Romo? Toh kalau saya minta ampun saja sendiri, toh bisa. Well, di kitab suci kan ada tertulis, Yesus memberi kuasa pengampunan dosa kepada Petrus. Yesus bilang, Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, dan, apa yang dikatakan? Yang kau ikat dosanya akan tetap terikat di surga, yang kau lepas dosanya di dunia akan terlepas di surga. Saya pikir ini menjadi dasar mengapa, sekali lagi, dosa seprivat apapun selalu mengalami dimensi atau efek sosialnya, dan itu sebabnya harus diakui juga secara sosial. Tidak cukup kita minta ampun secara privat. Kehadiran kehadiran imam bukan hanya soal bahwa Anda minta ampun pada Allah yang wakilnya dihadirkan dalam sakramen pengampunan dalam rupa imam, tapi juga bahwa Anda sadar ketika kita
berdosa dan hendak memperbaiki situasi berdosa itu, kita perlu berdamai dengan seluruh anggota gereja yang diwakilkan oleh seorang imam. Dan rupa-rupanya praktek pengakuan dosa ini sudah tercatat sejak lama dalam kitab suci. Di dalam tradisi biara-biara bahkan orang yang memiliki kesalahan lalu nanti berlutut di depan komunitas, sambil berlutut atau sambil tiarap, tangan terbuka, dia mengatakan, aku mohon ampun atas kesalahanku ini, dan ini. Saya pikir ini praktik baik. Jadi pengampunan, minta ampun tidak hanya dilakukan privat saja, tetapi sungguh dimaknai secara sosial, secara eklesial, secara gerejani. Dan menurut saya ini yang menyebabkan kenapa banyak orang merasakan buah dari sakramen taubat. Banyak pengalaman saya sebagai imam ketika melayani sakramen pengampunan dosa. Wow, itu kadang-kadang kalau masa prapaskah menjelang Paskah itu menjadi sangat panjang antriannya ya. Tapi saya menikmati sekali karena biasanya yang masuk dengan air mata akan merasakan kelegaan yang luar biasa karena dia tahu benar, dia dengar benar bahwa Allah mencintai dia, mengasihi dia, dan mengampuni semua dosanya. And it's beautiful menurut saya. Jadi orang masuk dengan air mata lalu keluar dengan sorak-sorai. Nah, sudah 23 menit saya bicara. Mungkin ini pemanasan saja, pengantar tentang mengapa sakramen tobat itu penting, apa itu dosa. Lalu lebih dari itu mungkin kita akan bertanya, mengapa dosa punya efek sosial, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian